selamat datang di video tutorial Excel. Perkenalkan, saya Sakila Putri Ramadhani. Hari ini kita akan belajar cara menggunakan rumus-rumus penting di Microsoft Excel. Dengan rumus yang akan kita bahas pada awal kali ini adalah sum, max, min, average, count, rank, if, serta referensi absolut dan semi absolut. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan menentukan total nilai. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus sum. Pada Excel, awal untuk kita menghitung ataupun menulis rumus, diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian, ketik sum, buka kurung, masukkan angka yang ingin kita jumlah. Di sini karena sebuah data angkanya tidak terpisah-pisah, jadi di sini dia langsung jejer ke samping, jadi kita langsung blok ke samping, klik, kemudian shift dan tanda panah ke samping sampai sini, kemudian tutup kurung, kemudian klik enter. Kemudian bagaimana dengan nilai pada siswa lainnya? Kita tidak perlu tulis satu persatu rumus pada setiap kolom-kolomnya. Kita langsung saja klik pada sel kolom yang sudah terisi. Kemudian arahkan kursornya pada bagian ujung sini. Kemudian sampai dia berubah menjadi tanda plus hitam. Tarik ke bawah. Oke, selanjutnya rumus yang kedua kita akan mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus average. Sini untuk mencari nilai rata-ratanya yaitu kita klik sama dengan, kemudian average, ketik rumusnya, kemudian buka kurung. Kemudian di sini arahannya adalah kita memasukkan angkanya. Kita blok seperti tadi ke samping, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Dan bagaimana yang lain? Kita menggunakan cara seperti tadi, arahkan kursor pada bagian ujung sini sampai dia berubah menjadi tanda plus hitam, kemudian tarik ke bawah, lepas. Dan oke, lanjut kita ke rumus yang ketiga, yaitu rank. Bagaimana cara menentukan peringkat dari ini? Kita menggunakan rumus rank ya. Kita klik sama dengan, kemudian ketik rank, kemudian buka kurung. Sini, langkah pertama, kita pilih nilai mana yang mau dijadikan patokan. Sini kita nilai rata-rata ya, sebagai patokannya. Kemudian selanjutnya perintahnya kita klik tanda pemisah. Untuk tanda pemisah di sini sesuaikan dengan laptop kalian masing-masing, karena di laptop saya ini menggunakan tanda koma misahnya, jadi kita klik koma. Kalau di laptop kalian itu ada yang tanda titik 2, tanda titik koma, itu sesuaikan ya. Bisa kalian lihat pada keterangan di bawah sini. Kemudian lanjut. Di sini perintah selanjutnya adalah blok bagian lain untuk dibandingkan. Jadi ini, kemudian blok pada bagian nilai lainnya yang akan ingin dibandingkan ya. Kemudian di sini tutup kurung. Lalu apakah sampai sini sudah selesai? Belum ya. Di sini kita harus mengunci rumus tersebut agar ketika nanti saat kita menarik untuk mencari ranking pada siswa lainnya tidak berantakan. Jadi kita harus mengunci. Untuk mengunci di sini ada dua tipe. Yang pertama itu ada klik bebarengan Fn dengan F4.
Kemudian tipe yang kedua, hanya klik F4 saja. Di sini kita akan absolut mengunci keduanya. Ini, kemudian F4. Dan di sini sudah terlihat tanda dolar yang menandakan dia sudah terkunci pada bagian kolom dan barisnya. Kalau misalnya semi absolut, itu hanya mengunci salah satu. Jadi, kalau mengunci salah satu, itu hanya kalau misalnya kalian klik F4-nya sekali, berarti kalian mengunci pada keduanya, kolom dan baris, seperti ini. Kalau kalian mengklik F4 atau kuncinya 2 kali, berarti kalian hanya klik di bagian baris saja. Di sini kalian mengunci sini saya mengunci baris ke-6 dan baris ke-21. Kemudian kalau kita mengklik 3 kali, berarti kita hanya mengunci pada kolom G6 dan kolom G21. Kalau kita klik 4 kalinya, berarti balik lagi ke mode awal. Oke, lanjut ya. Itu untuk semi absolut. Karena kita di sini ingin mengunci keduanya, jadi kita absolut ya. F4, cukup sekali saja. Oke, kemudian enter. Dan muncul. Kemudian lanjut di rumus yang keempat, yaitu kita menggunakan if. Kita ketik rumus if, buka kurung, kemudian di sini klik pada kolom rata-rata, kemudian masukkan nilai ini sama dengan, lebih besar sama dengan 78, kemudian sini tanda pemisah, kemudian keterangan yang benar kita diawali dengan tanda kutip, kemudian lulus, tanda pemisah, tidak lulus, kemudian tutup kurung, enter. Sini kita tarik, kita tentukan apakah berhasil, dan yaps. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke rumus yang kelima, yaitu kita menjumlah data menggunakan rumus count. Sama seperti tadi, diawali dengan sama dengan, kemudian ketik rumusnya count, buka kurung, blok ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Ini oke. Sini benar ya, jumlah data pada tabel di sini ada 16, betul. Kemudian lanjut ke kita mencari nilai terbesar. Untuk mencari nilai terbesar di sini kita akan menggunakan rumus max. Seperti tadi, sama dengan ketik rumusnya max, buka kurung, kemudian blok, dan tutup kurung, enter. Sini nilai terbesar pada nilai harian itu adalah 92. Bagaimana yang lainnya? Dan di sini muncul pada kolom UTS itu nilai terbesarnya adalah 89. Yang kemudian UAS itu nilai terbesarnya adalah 95. Oke, selanjutnya yang terakhir
adalah nilai terkecil. Bagaimana cara mencarinya? Kita akan menggunakan rumus min. Sama seperti tadi, sama dengan kemudian ketik rumusnya min, buka kurung, kemudian tutup kurung, enter. Sini muncul dan yaps. Sini nilai terkecil pada bagian nilai harian itu adalah 65, pada bagian UTS itu 68, pada UAS adalah 69. Baik, itu tadi penjelasan tentang cara menggunakan rumus sum, max, min, average, count, rank, if, serta referensi absolut dan semi-absolut di Microsoft Excel. Kalau kalian menguasai rumus-rumus ini, pekerjaan mengelola data akan jauh lebih cepat dan efisien. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.